mungkin sudah banyak yang tahu karena baru beberapa hari lalu tiba dari Kupang, ada liburan ke sana. Dan juga mungkin sudah beberapa minggu lalu mungkin sudah sebagian yang tahu kalau misalkan pernah ada insiden juga di Bitung sebelum saya berangkat, mungkin mau pernah bersaksi waktu itu. Tapi ya tidak ada yang tahu begitu banyak kejadian yang terjadi sehingga saya masih bisa ada di tempat ini, masih bisa bernapas memuji Tuhan, masih bisa sehat dan berkumpul dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Begitu banyak kesaksian yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin saya ingin sedikit bersaksi juga karena pada saat kejadian sebelum saya berangkat itu memang dalam satu hari itu kejadiannya berentetan. Jadi pada saat saya ke Bitung itu, anehnya di perjalanan ke Bitung itu biasa cuma 1 jam, tapi kali ini supir busnya bawa bus itu sampai mau 3 jam, sampai ini ibu-ibu di dalam bus itu semua kayak mengeluh, bilang bapak ini kayak lagi ngantuk atau apa, ini kok bawa busnya lama. Terus sempat dalam hati saya kayak, Tuhan ada kejadian apa ini sampai bisa bikin lama begini. Padahal waktu itu saya buru-buru karena memang mau kasih selesai berkas sebelum saya berangkat begitu, jadi ada mau urus berkas begitu biar sebelum berangkat sudah selesai. Jadi memang waktu itu juga buru-buru berangkat ke Bitung karena memang sudah dari pagi cepat-cepat mau jalan. Kok bisa ini supir bus malahan bawa busnya lambat sampai bisa mau 2 jam lebih gitu. Terus akhirnya saya naik ojek, biasa kan naik angkot tuh. Jadi kali ini naik ojek karena mau cepat-cepat ke BPN. Terus di perjalanan juga dengan ini supir ojek ini masih sempat kayak sharing, kayak bilang, tahu lagi ini supir ini biasa bawa mobil ke Bitung sejam kok, ini bisa lebih. Sementara omong begini langsung tiba-tiba tabrakan dengan ini, ada ini kakak nona ya, tidak pakai helm juga. Jadi ada mobil di sebelah kiri, dia keluar dari depan mobil itu, tidak lihat-lihat langsung keluar begini. Jadi orang motor baku tabrak mau. Nah kita pengen di sopir ojek, mar untung tidak jatuh, cuman DP bodi motor memang tabukan. Kok itu kakak nona yang itu cewek yang jatuh, cuman untung tidak tabrakan kuat-kuat bagaimana sih. Jadi ini kakak nona sudah ikut biasa cewek kakak nona. Nah jadi pas kejadian itu kan kaget loh pas jatuh begini, lihat itu cewek jatuh, orang-orang langsung berkerumun. Untung cuma terkena kaki kiri, ini yang ada serempet saja kiri aspal, cuman kan udah pakai sepatu tuh, jadi tidak luka sih, cuman agak pegal-pegal waktu itu karena kaget tuh. Itu cowok lagi tuh, cowok kasihan tuh motor ini rusak ini, dia bilang biar juga cewek yang penting turun tidak apa-apa. Jadi kita aja berani pada gara-gara itu cewek jatuh, tapi kan berdarah-darah kan. Takut tuh mau lihat darah, cuman enggak sih, dia langsung berdiri angkat motor di muka asam-asam. Dia bisa banyak cerita gara-gara dia yang salah tuh. Enggak lama sih itu, cuman akhirnya sudah masih sementara kayak badan itu masih kayak tremor begitu dan kayak kaget tuh. Tiba urus di BPN, urus berkas, masih kasih tahu mama ada waktu itu belum kasih tahu mama dia kayaknya ada celaka. Rastawi itu ditanya, kalau nggak salah itu ada celaka. Baru dia suruh tenang begini, masih gugup sih, masih kayak nggak percaya. Kasih tahu teman-teman, Tuhan guys baru habis celaka ini. Masih kasih tahu begini, mau ke arah kantor, lebih kaget ini pintu kantor sudah buka. Pintu samping kantor yang sudah buka, DP buka kan itu pintu base gitu. Cuman DP gembok itu yang tak gantung, DP orang kasih biar terbuka sedikit. Nah masalahnya itu pintu itu sudah buka kayak diperkirakan dari hari Sabtu, kan kita berangkat hari Sabtu tuh, jadi bisa jadi Sabtu malam atau Minggu malam, itu kan datang balik lagi hari Senin tuh itu kejadian. Jadi mungkin sudah 2 malam itu pintu udah buka nggak ada. Tapi ya itu luar biasanya nggak ada. Takutnya memang penjahatnya, maksudnya orang yang bukan curi mungkin yang ambil apa-apa, tapi kalau orang lihat ada tabur kan bisa jadi ada kesempatan untuk orang masuk lagi tuh. Nah, itu Terus
masuk di dalam begini, lihat aduh itu pintu kayu begini dorong suruh jebol, baru masuk di dalam lagi lebih kaget ya ini lemari-lemari berkas suka buka-buka semua, langsung connect di laptop sudah habis laptop. Jadi so langsung panik dan mau so menangis so bilang aduh mama barusan ini orang masuk ini di kantor ini, baru cek di bawah CCTV aman sih DP. Anehnya kamera CCTV ada, cuman DP peralatan yang buat rekam itu hilang, memang dengan cabut DP kabel-kabel semua dengan cabut. Kayaknya nih orang so tahu DP keadaan di dalam kantor bagaimana, so pro deh kayaknya. Jadi kita lihat waktu kalau misalkan di CCTV itu ternyata DP alat rekaman bukan di DP kamera tapi di DP ada mesin hitam itu dah. Nah, itu orang bisa tahu, kita saja baru tahu. Jadi telepon papa, telepon Ence, om, terus tahu bilang tenang dulu. Terus menangis karena kita belum cek itu laptop tuh, cuma lihat pasti laptop lah raib karena kan suka buka semua. Lagian dari semua itu 5 rak lemari itu cuman yang ada kunci itu yang ada laptop masalahnya. Cuma yang ada kunci itu yang ada laptop dan itu tak buka, jadi pasti kan otomatis orang ada laptop tuh. Lagian itu lemari bawah lagi dorong bongkar kayaknya mau cari uang cash atau apa. Nah pas kejadian itu so berapa jam so menangis telepon begini nanti tenang sedikit baru rencananya maksudnya cuma mau manimpang ya. Jadi cek itu berkas aman sih, ada juga berkas penting sih untuk cek begini. Kok dibawa tas begini kayak ada yang keras begitu toh, karena kita kan tahu di dalam tas 2 kali ada tas begitu, di dalam laptopnya itu ada 2 kali di tas kok. Berapa begini, kok ada di laptop. Jadi langsung telepon lagi, padahal so panikan lagi itu telepon bilang ada di laptop belum ambil. Jadi tanda tanya sebenarnya ini orang modus memang mencari uang cash atau memang cuma modus mau ini kasih, maksudnya ambil CCTV begitu. Nggak tahu. Dari itu kejadian kan malamnya langsung suruh ini anak yang kerja di toko nginap tos itu, karena takut juga jangan sampai so ada niat jahat ini taunya kita tinggal sendiri situ udah bikin apa-apa. Karena kan tuh beberapa bulan lalu lagi pernah ada kejadian itu di jalan yang pernah itu coba ganggu, nggak tahu dari mana aja kenalan di pinggir jalan, sampai sempat kejar di motor lagi. Jadi was-was kalau di Bitung kan Sorawan tuh di sebelah Ompe rumah kan tuh hari ada kejadian tuh cewek yang orang perkosa pembunuh. Jadi so pikiran kesana kemari memang. Dari situ juga memang ini Wiku sempat bilang kalau bagaimana ini jodoh berjalan jodoh di sana pasti ada berkat begitu. Jadi satu kali ke Kupang mau sekalian jalan-jalan kenalan ini ke orang tua. Dari situ akhirnya nggak tahu Tuhan maksud apa, cuman ya itu Tuhan kebaikan sampai sekarang ya terjadi apa-apa sih. Kita cuma mau pulang gitu ini emang agak was-was karena tuh hari saja berapa hari tinggal di sana tidur itu masih ini anak kerja yang teman itu ini masih mau tunggu om dari Surabaya balik lagi sih, katanya mau bikin itu CCTV. Cuma ya puji Tuhan semoga tidak terjadi apa-apa ke depan, dan semoga itu orang yang ada pencuri Tuhan ubahkan DP hati supaya Tuhan nggak tahu sih ke depan bagaimana. Cuman itu Tuhan izinkan mungkin ini terjadi pak kita pribadi supaya lebih bisa hati-hati lagi ke depannya, karena tinggal sendiri-sendiri di situ memang nggak gampang sih. Ya itu Tuhan penyertaan yang kita rasakan. Pas kita juga ke Kupang juga Tuhan sertai pergi dan pulangnya kembali di perjalanan di pesawat juga. Pas balik ada sempat turbulence, cuman nggak apa-apa sih. Ada itu ibu di belakang so dalam nama Yesus. Mari kita yakin dan percaya. Entah kenapa kalau berangkat jauh begitu kayak nggak bakalan terjadi apa-apa sih, karena pasti Tuhan akan sertai, ada maksud Tuhan. Kenapa mungkin sampai kejadian kita celaka sampai akhirnya kebobolan maling, baru Tuhan mungkin itu jadi alasan untuk kita ke NTT juga. Mungkin banyak hal juga yang kita alami di sana, apa yang kita lihat di sana kita bisa jadikan pelajaran begitu. Dan mungkin itu sih kalau orang, makanya semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan itu pasti ada rencana Tuhan, tidak
kebetulan semua terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Entah kita yakini dari itu maksudnya berdampak di orang hidup atau orang yang Tuhan temui untuk menjadikan kesaksian bagi orang-orang begitu dong. Bukan suatu kebetulan juga kita ke sana untuk kita ceritakan ke kita pe saudara-saudara dan kita ke teman-teman, karena di sana juga orang 2 kali jadi saksi mata kecelakaan langsung mati di tangan. Itu lagi ketemu cerita. Jadi pas tuh hari ada lari sore begini, tiba-tiba di muka masih istirahat di pinggir jalan, langsung ini dump truck tabrak motor, langsung mati di tempat lagi. Itu orang lagi yang maksudnya pas di tempat kejadian tuh lihat begini, aduh kasihan. Yang anehnya yang bukan di yang bawa motor yang meninggal, yang bagonceng yang meninggal, dan itu supir langsung tabrak lari. Jadi besoknya baru ketemu. Untung di depan di seberang jalan itu ada ruko tuh, jadi ada CCTV. Orang pe muka ada paling dari situ karena orang di seberang jalan dan langsung pi balia DP korban kasihan. Jadi itu memang harus lebih hati-hati, karena memang bukan cuma di daerah-daerah di Nado, tapi di Kupang itu kita lihat memang rawan sekali kecelakaan. Hampir setiap minggu itu pasti ada kecelakaan langsung mati di tempat, dan itu sadis-sadis aja si DP orang jaga bawa kendaraan. Jadi dimanapun orang berada harus lebih hati-hati, karena kalaupun orang so hati-hati, belum tentu di jalannya orang so hati-hati malah orang lain yang bikin kecelakaan gitu kan. Habis itu sebelum kita berangkat lagi, 1 malam sebelum berangkat ada nongkrong di kafe dengan saudara-saudara. Di depan kafe lagi tabrakan lagi, selalu di dekat-dekat orang lagi tabrakan. Tapi itu motor sih yang salah, jadi motor mau oleng ke kanan, nggak lihat mobil dari belakang, mobil tabrak cuman motor pesalan itu. Cuman untungnya nggak mati di tempat. Itu teman langsung pilih ya, bilang aman kakaknya, aman kakak, bangun begini sudah semua yang tapi untung karena nggak pakai helm juga dia waktu itu. Tapi untung nggak terlalu parah-parah bagaimana sih. Aman kakaknya, berdarah semua di muka. Cuma itu anehnya banyak kejadian beberapa, maksudnya kayak setiap minggu kejadian selalu orang jadi saksi mata kecelakaan di muka orang lagi. Jadi pas balik sini aduh jangan sampai tanda-tanda. So, ada kekhawatiran, cuma Tuhan bilang jangan khawatir, semua pasti Tuhan sertai, Tuhan jaga. Nah itu jadi kita berkesaksian. Mudah-mudahan orang selalu utamakan maksudnya lebih hati-hati sih dimanapun orang pergi dan berada, walaupun orang rasa sebenarnya sepele, tapi apalagi pengendara motor atau di mobil pakai seatbelt, dia motor juga pakai helm, karena orang nggak tahu di setiap momen atau waktu itu nggak bisa diperkirakan sih ini tabrakan atau kecelakaan. Dan mungkin butuh topangan doa biar ke depan bisa dalam pekerjaan juga bisa lebih baik. Amin. Dan juga dalam kehidupan pribadi juga mungkin ke depannya akan bisa hubungan bisa lebih baik juga sih. Ya cuma itu saja kesaksian dari saya. Mungkin ada kesaksian dari Nona Manis, silakan. Terima kasih. Kakak Nona. Messi. Habis kakak Nona ada Nona. Tinggal kakak ada Nona. Nona Manis. Ya, selamat siang. Terima kasih. Jadi sebenarnya tidak mau bersaksi sih, karena tidak tahu itu mau bersaksi apa. Yang bawa puji-pujian juga tadi bilang mungkin ada yang mau bersaksi, ya mungkin Kak Kiran suka bersaksi. Kalau kita ya enggak, mar orang suka kode-kode motor kita bersaksi tuh. Yang ngapain tanya mau atau enggak, ya enggak mau. Cuman karena Kak Kiran tadi langsung bilang ada kesaksian dari Adi Nona, ya kan enggak tanya tuh mau atau enggak. Diri Jono. Ada. Jadi pilihan ada tuh. Ada. Masalahnya Kak Kiran enggak kasih pilihan. Jadi 14 November hari Kamis itu dia ulang tahun yang ke 22. Udah baru 22. Ya 22 tahun. Kita berpikir kayak sudah 22 aku tekan. Kita kira kita pas itu kita bilang
Tapi tamang yang bertanya dia bilang, oh 21. Wong, Jeren bilang begini, 22 tuh, dia bilang, enggak, mana tuh 2001, 22 tuh mana, dia bilang begini, dia bilang, kita kan so 22, karena berarti dia so 20 berapa tuh, oh iya kan kita kota yang 22. Tuh bang, biar dia apa-apa, kita berpikir pertama tuh setua sekali. Kita berpikir kalau misalnya kita setua begini, bagaimana kita kakak kasih yang so umur berapa jadi itu. Ternyata enggak berasa kayak kita tua sekali, ternyata ada David lah. Ada dia, jadi mungkin Elzer sekarang sementara was-was kayak sedikit kita semua tua tapi kakak-kakak sudah lebih tua. Mari kita untung di tengah-tengah ada patokan yang kita boleh mau ambil dan jadi tidak yang terlalu berasa tua sekali. Ada David mau bersaksi terus sudah tiap hari saksi apa itu dia mau DP bagus enggak ya masih ada ya saksian itu dia. Jadi siang hari ini kalau for kesaksian belum stop nanti stop. So dia bilang Mungkin ada yang mengharapkan mau dengar. Nah, jadi berita baik yang masih ada tuh sampai sekarang. Jadi puji-pujian juga dari Elzer, Mama, Mbak Eva, dan Papa. duet Ya, 5 orang. Karena kita jarang dengar tapi Papa menyanyi, ulang tahun tema yang sudah baik.